Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2013-20.575 semester 4 kelas PPI A7. Naskah soal. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan reading peserta didik kelas 5 SD Nasima. Hasil pengamatan dengan menunjukkan skala Likert terhadap 37 peserta didik dengan kemampuan terendah 13 dan tertinggi 65. Buatlah range between dengan bottom dan top 13 dan 65. Maka tentukan A. Buatlah data kelompok atau tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Untuk mengerjakan soal tersebut, maka kita harus mengetahui bahwasanya jumlah peserta didik adalah 37 dengan batas atas 65 dan batas bawah 13. Maka kita menggunakan rumus range between sama dengan range between angka batas bawah yaitu 13, titik koma, angka batas atas 65. Kita tarik ke kanan sampai 10 dan batas bawah dan tarik ke bawah 1, 2, 3, 4 kelebihan terhapus. Kita hapus. Agar data ini tidak geser, maka kita harus menguncinya terlebih dahulu dengan cara blok seluruh data, kemudian copy, klik di ujung, kemudian paste values. Data ini tidak akan lari-lari. Sekarang kita akan menentukan min, max, dan count setelah log n. Untuk mencari min, gunakan min, kita blok data 13 seperti dengan batas bawah 13 dan max 65 seperti batas atas. Kemudian kita mencari count sama dengan count dengan jumlah 37 sama. Kemudian kita mencari log n sama dengan log dari count. Yang pertama adalah menentukan jangkauan data atau sering disebut dengan R. Rumusnya adalah height minus low. Jadi height adalah 65 dikurangi dengan batas bawah sama dengan 52. Kemudian kita mencari K dengan rumus Struggles. Kali ini adalah bukan banyaknya kelas dengan rumus 1 plus 3,3 log n. 1 ditambah 3,3 dikali log n adalah ini. Kita bulatkan menggunakan fungsi decrease menjadi 6. Kemudian kita menentukan lebar kelas yaitu C dengan rumus R dibagi K sama dengan R dibagi K. Kita bulatkan menjadi 8. Kemudian kita membuat data kelompok yaitu C nilai frekuensi. C ini ada 6 didapat dari kelas. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk nilainya adalah karena intervalnya 8, maka 13 ditambah 8 jadi 21, 22, 30, 31, 39, 40, 48, 49, 57, 58, dan 66. Kemudian untuk mencari frekuensi dengan cara memblok ke bawah sama dengan frekuensi. Kemudian blok seluruh tabel array, titik koma, blok nilai atas, kemudian tekan Ctrl Shift secara bersamaan dan Enter. Maka akan muncul frekuensi secara otomatis. Kemudian mencari frekuensi kumulatif atas, FKA dan FKB. FKA ini didapat dari sama dengan 7 ditambah 0, kemudian ditambah 4, kemudian 11 ditambah 3, kemudian ditambah 10, 24 ditambah 8, dan 32 ditambah 5. Kalau FKB dari bawah berarti sama dengan 7 ditambah 0 sama dengan 7 ditambah 5, 12 ditambah 8, 20 ditambah 10, 30 ditambah 14, 44 ditambah 11. Kita jumlahkan. Lalu mencari frekuensi relatif dengan rumus frekuensi dibagi dengan
jumlah frekuensi, kemudian ditarik ke bawah, kemudian kita mencari batas kelas. Untuk batas kelas itu adalah 13 dikurangi 0,5 dan 21 ditambah 0,5 sama dengan 30 dikurangi ini adalah batas kelasnya. Ini adalah batas kelas bawah dan ini adalah batas kelas atas. Kemudian kita mencari nilai tengah. Nilai tengah didapat dari nilai atas ditambah nilai bawah dibagi 2. Kita tarik ke bawah. Kemudian mencari nilai frekuensi, nilai tengah. Frekuensi nilai tengah ini dapat dengan dari frekuensi dikali nilai tengah. Kita jumlahkan nilai tengahnya. Jadi untuk soal A, untuk data kelompok sudah selesai. Kemudian kita akan mencari rata-rata nilai kemampuan dari peserta. Rata-rata perhitungan dengan rumus jumlah frekuensi nilai tengah dibagi dengan total frekuensi. Jadi rata-rata dari nilai kemampuan rating peserta adalah 40. Jika dibulatkan akan menjadi 41. Kemudian untuk C, nilai tengah, maka kita akan mencari nilai tengah. Yaitu median. Median merupakan nilai tengah, yaitu bagi nilai menjadi 2 bagian. Maka kita harus mencari kemudian batas bawah, kemudian interval. Median ini membagi kelompok menjadi 2 bagian, maka kelas mediannya adalah 1/2 dikali dengan jumlah frekuensi. 19 ini masuk ke 24. 19 ini masuk ke dalam kategori 24, maka berada di kelas 4 dengan batas bawah 39,5. Dengan kelasnya adalah 49,48, intervalnya 8. Median sendiri adalah rumusnya batas bawah ditambah dengan interval dikali dengan kelas median dikurangi dengan frekuensi sebelumnya yaitu 14 dibagi dengan frekuensi asal yaitu 10, maka hasilnya 43. 43 ini berada pada kelas di antara 40 sampai 48. Kemudian kita akan mencari nilai jika nilai batas Q1 menjadi batas terendah pada kelompok berapa persentase siswa yang mendapatkan nilai terendah pada kemampuan rating. D adalah persentase nilai rendah. Jadi untuk persentase nilai rendah adalah dengan syarat Q1 adalah nilai paling bawah. Jadi untuk mencari Q1 kita harus mencari kelas kuartil Q1, kemudian batas bawah, kemudian interval. Karena kuartil itu membagi 4 bagian, jadi rumusnya adalah 1/4 dikali dengan jumlah frekuensi yaitu 9,25. 9,25 itu masuk ke 11 yaitu kelas 2 dengan batas bawah 21,5 dan interval 8. Maka untuk mencari nilai Q1 adalah sama dengan batas bawah ditambah dengan kuartil 1 dikurangi dengan nilai sebelumnya yaitu 7, frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 7,
dibagi dengan frekuensi asli, kemudian dikali dengan panjang kelas atau interval. Maka kuadrat 1 adalah 26. Jadi untuk mencari persentase nilai terendah adalah 37, yaitu jumlah keseluruhan, dikurangi 26, berarti ada 11 siswa dengan nilai terendah, maka persentasenya adalah 11 per 37 dikali 100 untuk persamaan. Jadi ada 30% siswa yang mendapat nilai rendah. Kemudian kita akan mencari berapa nilai simpulan baku dari data tersebut. Maka caranya adalah sama dengan S dari def sampel, kemudian kita blok untuk satu kolom. Untuk membedakan kolom satu dengan kolom yang lain adalah dengan cara titik koma, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, F, G, H, I, J. Maka simpangan bakunya adalah 15,86. Jika dibulatkan akan menjadi 16. Yang terakhir adalah buatlah diagram objek positif dan objek negatif dari data tersebut. Diagram objek positif dari data batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi 13,5, kemudian 21, 1,5, dan 30,5, 39,5, 48,5, 57,5, dan 6,5. Dan dia adalah frekuensi kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 13,5 adalah 0, 21,5 itu 7, sama seperti frekuensi kumulatif atas. Tinggal kita copy saja, kemudian paste, dan ini adalah data diagram objek positif. Kita blok, kemudian insert, pilih line bit markers, kita hapus saja yang biru, kemudian kita ganti, klik kanan, select data, edit, sebentar, kita sambungkan, select data, edit, pilih yang X, oke, kemudian edit, pilih X, oke. Hapus data, kemudian ini hapus, ganti judul dengan diagram objek positif. Nah, ini adalah diagram objek positif dari data kelompok ini. Kemudian kita akan membuat diagram objek negatif. Jadi X nya ini sama dengan diagram objek positif, kita copy saja, dan Y nya adalah frekuensi kumulatif bawah. Jadi kita blok saja, kita copy, 13,5 ini 0, jadi kita paste, copy, dan paste, dan ini adalah data diagram objek negatif. Kita buat diagramnya, langkahnya sama seperti tadi, klik, select data, edit, X, oke, edit, oke, kita pilih label, dan ini adalah semua.
Ini adalah diagram oke positif dan diagram oke negatif. Sekian dari saya, jika ada kesalahan atau kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.